Oke, selamat malam semuanya. Malam Om. Salam sejahtera semuanya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Anton Wirawan. Saya adalah CEO dari SPIN ya, Smarty Pay Network atau SPY Network ya. Pada hari ini teman-teman yang pada hadir pada kali ini itu sangat beruntung karena hari ini adalah presentasi perdana kita. Memakai yang presentasi yang baru selesai kita create ya pada hari ini. Dan langsung secara perdana kita akan presentasikan kepada teman-teman semua, dan ini di-record ya, di-record supaya video ini kedepannya bisa teman-teman pakai untuk disebar kepada orang-orang atau teman atau keluarga yang terdekat. Oke, kita mulai malam hari ini. Oke. Teman-teman, malam ini saya ingin membahas satu konsep usaha ya, yang dimana ini adalah satu biggest opportunity atau kesempatan yang sangat besar kepada teman-teman semuanya. Sebelum saya membahas tentang kesempatan apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan, informasi apa yang sebenarnya saya sampaikan kepada teman-teman semua ini, saya ingin masuk dulu membahas yang namanya cryptocurrency ya. Jadi saya ingin membahas sejarah cryptocurrency. Pada satu dekade terakhir ini, teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, salah satunya dalam 10 tahun terakhir ini perubahan dan perkembangan cryptocurrency ya atau digital currency, uang digital ini itu sangat luar biasa ya. Dan sedang membentuk nama inklusi keuangan terbaru yang akan menjadi trending dalam waktu dekat ini, teman-teman ya. Mata uang kripto adalah alat tukar yang transaksinya berlangsung secara virtual di dalam sistem blockchain. IMF mengkategorikan mata uang kripto sebagai virtual currency, mata uang digital yang didefinisikan sebagai representasi nilai digital yang dikeluarkan oleh pengembang dan didenominasi dalam unit akun mereka sendiri. Artinya ada namanya market yang akan bekerja ya. Virtual currency dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan ditransaksikan secara elektronik untuk berbagai tujuan, selama pihak yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya. Kita lanjut, teman-teman. Mengacu pada definisi mata uang kripto, maka dapat kita simpulkan bahwa kripto itu bersifat desentralisasi, yang artinya pertama adalah tidak ada lembaga tertentu atau instansi pemerintah yang dapat mengaturnya. Sistem pencatatan melalui distributed ledger dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan, termasuk antara lain sebagai alat pembayaran dan instrumen investasi, teman-teman. Kalau di Indonesia kita namakan investasi dalam bentuk komoditas ya, komoditi, teman-teman ya, sesuai dengan aturan Bapeti yang ada. Mata uang kripto itu tidak dapat diduplikasi dan dilacak pemiliknya. Karena kenapa? Karena semua cara penyimpanan dan penggunaannya juga berbeda dengan mata uang tradisional atau disebut fiat oleh pelaku mata uang kripto. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto. Antara lain, ada yang disebut issuer, ada yang disebut miner ya, ada yang disebut exchange, ada yang disebut user atau pengguna mata uang kripto, teman-teman. Ya. Oke, ini ada perbedaan konsep ya antara mata uang fiat dengan kripto ya. Konsep mata uang kripto berbeda dengan konsep uang fiat yang mengalami pencetakan atau dibuat menjadi uang logam atau uang kertas ya. Uang kripto merupakan uang digital yang didesain dengan mempergunakan konsep soal-soal matematika untuk bisa dipecahkan atau kita namakan validasi ya. Karena mata uang kripto dibuat dengan menggunakan teknologi kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah tangan kepada pemilik lain, terutama yang bukan atau tidak memiliki kewenangan untuk mempergunakannya. Diawali dengan kemunculan Bitcoin, ya BTC, uang kripto mulai berkembang dikarenakan pada saat itu menguat ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang fiat, terutama terhadap mata uang US dollar yang beredar dan diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat tanpa memiliki nilai dari underlying aset yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, teman-teman ya. Karena no limit itu loh. Kalau di kripto itu ada limit ya, artinya ada supply yang beredar dan supply itu bisa habis ya, sehingga akan menyebabkan namanya kelangkaan ya.
Bitcoin perlahan memiliki daya tawar yang menarik bagi sebagai investor di bidang keuangan, sehingga banyak orang ingin memiliki Bitcoin dan nilainya mengalami kenaikan pesat. Bitcoin pernah ATH di 900 juta rupiah, teman-teman, dan itu diperkirakan akan menembus angka 1 miliar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ya, dan supply-nya tentunya akan semakin habis, ya, dan itu diperebutkan, dan inilah seni dari suatu namanya uang mata kripto atau uang mata virtual currency, teman-teman, ya. Oke, ini ada perbedaan antara cryptocurrency dan blockchain, teman-teman. Cryptocurrency adalah sistem yang tersebar di mana tidak ada satu orang atau satu perusahaan pun yang dapat mengontrolnya. Sementara kode blockchain tidak terletak di sebuah server pusat yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan atau jaringan, tetapi tersebar di ribuan komputer di jaringan blockchain tersebut. Atau kita namakan itu adalah validator. Validasi itu dari setiap transaksi yang kita terjadi itu divalidasi oleh ratusan dan ribuan orang yang tersebar di seluruh dunia yang menyebabkan sesuatu hal untuk susah untuk pertama dilacak, kedua susah untuk diduplikasi, dan ketiga susah untuk dicuri, teman-teman, ya. Jadi secara data dan keuangan transfer kita itu sangat aman, teman-teman. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Meski begitu, terdapat banyak sektor lainnya yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dari blockchain tersebut, teman-teman. Oke, kita sambung, teman-teman. Keunggulan dan kegunaan blockchain ini, ya, saya tidak baca habis, teman-teman, supaya tidak terlalu lama. Oke, ini ada keunggulan blockchain itu antara lain adalah desentralisasi, transparan, kekal atau tidak dapat diubah karena ada validator yang menyimpan semua validasi transaksi kita. Jadi sangat sulit untuk diubah, ya. Proteksi data yang lebih baik, proses audit yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan kecepatan sangat cepat, ya, teman-teman, untuk transaksi di kripto, ya. Mengurangi biaya, efisiensi biaya. Ya. Teknologi blockchain bisa dimanfaatkan dalam banyak bidang, ya, teman-teman. Keuangan, dalam data transaksi di rumah sakit, database apapun, ya, perbankan lah, inilah itu banyak digunakan dalam perusahaan-perusahaan sekarang ini, teman-teman. Oke, kita lanjut, ya. Oke, teman-teman harus sadarin satu hal, teman-teman, bahwa era dari cryptocurrency dan blockchain itu sudah datang, teman-teman. Kenapa saya bilang sudah datang? Ya, blockchain merupakan teknologi masa depan untuk industri 4.0. Dengan banyak keunggulan ditawarkan oleh teknologi blockchain, semakin banyak sektor industri yang menggunakannya. Blockchain juga merupakan teknologi yang mendukung cryptocurrency yang membawa perubahan di bidang finansial di dunia. Oke, ini bukti bahwa sudah ribuan, ya, perusahaan besar di dunia ini, ya, yang mempergunakan teknologi blockchain dan cryptocurrency ini dalam operasionalnya, dalam pencatatannya, dan dalam kegiatan sehari-hari mereka, ya, teman-teman. Salah satunya ada Walmart, ada Max, ada British Airways, UPS, FedEx, Alco, yang Indonesia ada Sunpride, ya. Ini saya baca sampai itu keren itu, ya. Jadi dia Sunpride ini dia perkebunan pisang kalau nggak salah, buah-buahan, ya. Jadi dia bisa mengecek, ya, pertumbuhan pisangnya, dia tinggal ngecek di blockchain-nya itu kondisi batang pisang ini di mana dan sampai saat ini sudah berapa perkembangan pisangnya, sudah tinggi berapa, udah menghasilkan berapa, sampai dengan perhitungan keuntungan dari satu pokok pisang ini berapa. Itu keren banget, ya. Terus perbankan di Indonesia sudah rata-rata BRI sudah mengembangkannya, BCA juga dalam on the way pengembangannya, dan Permata Bank sudah melakukannya. Ya, Coca-Cola juga sudah ada banyak ribuan, dan termasuk ada beberapa negara seperti Ekuador dan lain-lainnya itu menggunakan teknologi blockchain yang sekarang ini. Rusia juga udah pakai sekarang ini. Keren, teman-teman, ya. Oke. Apakah teman-teman ini merasa ketinggalan nggak? Kalau teman-teman merasa ketinggalan, jangan khawatir, teman-teman, karena kesempatan tidak datang dengan sendirinya. Kami ada satu informasi, ya, mengenai sebuah sistem baru yang bisa memberikan kepada Anda sebuah passive income yang terus-menerus. Sistem usaha yang kuat dan bisa diwariskan. Penghasilan tiada henti,
aman dan nyaman tanpa batas. Kira-kira teman-teman mau nggak? Kalau mau kita lanjut ini ya ke halaman berikutnya. Oke, dengan bangga kami persembahkan ya ini adalah NetFi Spin ya. Pertama kali dan satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi DeFi 3.5, 3.5 version ya. Yang dimana ini adalah penggabungan dari dua sistem yang luar biasa, yaitu adalah network marketing dan DeFi, teman-teman ya. Pelajari Spin sekarang juga agar tidak menjadi orang yang berada di antrian paling belakang, teman-teman. Oke, ini adalah pilar satu ini, network marketing system. Ya. Kita ada program namanya Diamond Hands Program, kita ada program namanya Leadership Bonus, ya kita ada program namanya Deposit Fee 5 level kedalaman, kita ada Harvest Fee 5 level kedalaman juga, teman-teman. Ya, ini adalah pilar dari network marketing systemnya. Oke, ini adalah pilar dari untuk sistem di DeFi-nya, teman-teman ya. Kita ada namanya Unstack Power, kita ada namanya Earn Power, kita ada namanya Harvest Lockup, kita ada namanya Tax Fee Power, kita ada nama NFT 6 Power Level, dan kita ada namanya NFT Signature ya. Apa sih pembahasan dari semua sistem ini, teman-teman? Nanti teman-teman bisa menanyakan kepada orang-orang yang mengundang Anda atau orang-orang yang memberikan video ini kepada Anda. Oke? Ya. Oke, pasti menjadi pertanyaan pada teman-teman ya. Bagaimana sih caranya? Apakah ini suatu money game? Apakah ini suatu bodong? Ya, apakah itu karena banyak sekali di luaran melakukan suatu tawaran kepada kita itu iming-iming yang luar biasa. Oke, teman-teman, saya ingin membuktikan kepada teman-teman semua bahwa bagaimana suatu kalkulasi ya, Spin bisa memberikan earn dan reward kepada teman-teman secara terus-menerus. Dan ini tidak bodong, teman-teman. Karena ini adalah kalkulasi yang bisa dihitung secara matematis, teman-teman. Oke, pertama adalah sistem DeFi Spin itu sudah menggunakan generasi terbaru dari POS, Proof of Stake, dan POE, Proof of Work. Dengan kata lain, mining di dalam sistem DeFi Spin ini kita sudah memakai sistem POS yang dimana itu memungkinkan para member untuk melakukan namanya auto mining, teman-teman. Itu pertama ya. Kedua itu adalah roadmap project yang tersistematis dan jelas target pencapaiannya, teman-teman ya. Ketiga, kita punya tax fee ya. Sebagian dari tax fee transaksi bisa digunakan untuk buyback dan diinjek kembali kepada reward. Terus yang keempat, Spin akan menjadi bagian dari ekosistem SPY, yang dimana SPY itu adalah tulang punggung dari semua ekosistem kita yang akan menjadi blockchain utama atau kita bilang mainnet ya. SPY akan menjadi koin yang menaungi di bawah semua ekosistemnya, termasuk Spin salah satunya, teman-teman. Oke, ini ada tabel simulasi yang kami bikin, teman-teman, yang bisa kita pelajari sama-sama. Kita mengasumsikan ya, kalau kita bermain 5 jarul, teman-teman, dengan masing-masing contoh ya, masing-masing investasi komoditas ini sebesar $1.000, teman-teman. Ya, ketika Anda, teman-teman, mencapai level 1 ya, artinya teman-teman akan mendapatkan 5% sebesar $250, dan dari harvest fee tiap bulan dari orang yang Anda sponsori, teman-teman akan mendapatkan $3,6 per bulan. Ya, level 2 $1.250, sampai level kelima itu adalah $156.250 ya. Artinya kurang lebih sekitar 2,5 miliar ya, dan dengan penghasilan pasif ya yang tiap bulan teman-teman bisa dapatkan dari yang namanya harvest fee bulanan dari jaringan Anda sebesar $2.750 per bulan. Itu dengan teman-teman bermain dengan satu link referral dan dengan 5 jalur. Coba teman-teman membayangkan kalau teman-teman punya 10 titik, 100 link referral atau 1.000 link referral, itu akan sesuatu yang luar biasa, teman-teman ya. Oke, ini saya cerita dikit kepada teman-teman adalah kenapa sih harus spin sih? Mengapa sih spin? Why spin gitu loh. Oke. Spin ini
dengan DeFi 3.5 ini merupakan terobosan terbaru dari teknologi blockchain dan DeFi karena kita sudah melakukan riset dan pengalaman kita ini sudah 1 tahun terakhir di dunia cryptocurrency, teman-teman. DeFi terbaru dari spin ini mencakup profit, kenyamanan, keamanan, dan kestabilan. Karena semua dana teman-teman tidak ditaruh di perusahaan spin. Semua ditaruh di custodian yang terpercaya di dunia, ya, yaitu PancakeSwap. Ini merupakan teknologi termutakhir dengan DAO, Decentralized Autonomous Organization, yang artinya 100% community driven, new locking system, high API, third party custodian, dan kita menganut user friendly kepada teman-teman semuanya. Oke, terakhir teman-teman, tagline kita adalah Freedom is here. Jangan lepaskan kesempatan ini teman-teman, karena kita pertama kali dan satu-satunya di dunia ini yang akan launching di 20 September ini. Dan ini akan menjadi saksi sejarah suatu generasi baru dari inklusi keuangan terdepan, ya, cryptocurrency. Dan ini akan menjadi masa depan kita semuanya. Semoga bermanfaat buat semuanya teman-teman. Selamat malam semuanya. Salam sukses. Go Diamond. Oke, terima kasih presentasi singkatnya dari CEO kita Bapak Yanto Wirawan ya. Nah, sekarang